Bu Arianti, terima kasih Bu ya sudah di private coaching saya udah beberapa bulan. Bu Arianti adalah CFO dari Pondok Lensa yang mempunyai gerai di beberapa kota di Jakarta, Bandung, dan Bali. Bu Arianti mungkin bisa sharing ya Bu ya. Ini sejak ikut coaching saya ini benefitnya apa nih untuk Bu Arianti? Oke, terima kasih banyak Bu Rona. Bagi saya pribadi yang paling eye-opening adalah saya menjadi lebih paham secara crystal clear ya gitu mengenai organisasi finance itu seharusnya seperti apa, accounting harusnya seperti apa. Utamanya sih dua itu sih. Jadi saya lebih paham idealnya itu seperti apa, memahami oh kondisi kita seperti ini, jadi pelan-pelan kita berdalam bertransformasi ke dalam bentuk yang ideal itu harus bergerak seperti apa. Nah, untuk per sekarang ini mungkin juga karena baru beberapa kali ya kita memulai coachingnya. Jadi setidaknya yang paling saya terasa adalah tergambar idealnya tuh harusnya seperti apa sih gitu. Nah, sekarang masih struggling untuk belajar memahami bagaimana mentransisikannya atau secara taktikalnya ya, technically how do we transform. Nah, itu yang mungkin sekarang jadi PR utamanya. Tapi yang paling benar-benar eye-opening adalah pemahaman mengenai idealnya harusnya seperti apa dan praktikal gitu. Jadi mungkin banyak juga sumber-sumber di luar sana yang memberi gambaran ya, oh ya divisi finance harusnya begini-begini, accounting mestinya begini-begini. Nah, cuman kan belum tentu itu bisa kita adopsi dan juga belum tentu itu cocok ya. Dan kadang-kadang kita juga agak kesulitan juga memahami kenapa harus seperti itu organisasinya. Nah, dengan ikut sesi dengan Brona, saya jadi lebih paham kenapa organisasinya harus seperti itu, kenapa idealnya seperti itu. Kenapa misalnya yang A sama yang B posisi kah atau fungsi kah, kenapa harus dipisah gitu. Ada celah-celahnya adanya di mana. Nah, itu saya jadi lebih paham sehingga ketika mendesain organisasi lebih bisa tepat sasaran dan yang pastinya lebih bisa long lasting. Seperti itu, Bu. Iya, kalau dari segi pendekatan coachingnya apa nih Bu yang Ibu suka Bu? Pendekatan coaching. Pendekatan coaching di awal-awal saya sangat menikmati cerita real experience dari Burona karena menurut saya itu yang benar-benar apa ya real ya gitu, itu realita, itu kenyataan dan bisa juga melihat korelasi oh di dunia nyata seperti itu. Kalau di tempat perusahaan kami atau organisasi kami ada kecenderungan seperti itu juga nggak ya? Ada potensi seperti itu juga nggak ya gitu dan juga mungkin sangat membuka khasana terhadap hal-hal yang memang seorang CFO lakukan gitu ya di kaliber yang Burwana kan sudah kalibernya tinggi sekali dan itu jadi kebayang oh ya rupanya sebagai seorang CFO harusnya seperti itu ya gitu. Nah itu juga menjadi sebenarnya sebuah role model gitu baru untuk saya. Oh kalau misalnya saya menjadi seorang CFO ya yang beneran mestinya kayak begini nih gitu. Nah jadi ada apa ya ada takaran ada standarnya yang model yang bisa saya ikuti gitu jejaknya. Terasa kayak oh ya bedanya ya gitu dengan yang pada umumnya seperti itu. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Bu kalau untuk memudahkan ya Bu ya, mungkin kalau bisa di summarize gitu ya Bu ya, satu, dua, tiga gitu Bu untuk benefitnya gitu Bu ya. Apa nih? Summarize benefitnya. Satu, real hands-on implementation gitu ya, actual. Hmm. Ya, itu mungkin ya satu. Yang kedua, pola pikir atau mindset gitu. Jadi yang kedua adalah pola pikir atau mindset seorang CFO harusnya kita berpikirnya seperti apa. Yang teori belum tentu bisa diimplementasikan, tetapi dengan coaching ini kan bisa diimplementasikan secara real world tergantung daripada situasi Ibu kan. Betul, betul. Ya. Saya paling ini terbantunya ini Bu, misalnya kalau kita bacakan artikel banyak juga ya, buku juga banyak sekali yang membahas mengenai finance harusnya gimana, accounting harusnya bagaimana, ada lah gitu di luar sana literatur-literatur juga banyak menyediakan. Nah, Hmm. cuman menjembatani antara apa yang dituliskan Hmm. dengan prakteknya itu agak missing linknya banyak sekali. Nggak ada Hmm. jembatannya. Nah, dengan saya coaching dengan Bu Rona itu membantu saya untuk memahami jembatan itu gitu. Hmm. Jadi hal-hal yang mungkin digambarkan secara gambaran besar itu saya bisa tanya dengan lebih detail. Kenapa seperti itu, Bu? Kenapa harus dipisah? Kalau Hmm. digabung, dia ada konflik nggak gitu? Dan kadang saya lihat juga pertanyaan saya kadang-kadang suka berulang ya karena di situ juga saya melihat oh saya belum terlalu meresap sekali nih gitu. Makanya ngulang-ngulang terus ditanya dari berbagai macam sisi. Nah, ketika dijawab jawab akhirnya tahu oh begitu ya gitu. Nah, jadi lebih tahu ada bridge-nya gitu. Sekarang Hmm. juga terus masih terus berusaha untuk membangun
lebih banyak bridge lagi gitu, lebih banyak jembatan lagi sehingga apa yang oh bentuk idealnya kayak gimana nih, ini sedikit banyak ini juga dibantu sama Bu Rona untuk saya bisa membayangkan oh idealnya harusnya seperti itu. Nah Hmm. langkah selanjutnya kan setelah tahu idealnya diimplementasikan, di put into actions ya, put into reality. Nah itu kan perlu jembatannya lagi. Nah ini yang sekarang saya kayak pelan-pelan lagi tumbuhkan ya jembatan-jembatannya ini supaya bisa nanti terimplementasikan secara realitinya gitu. Terima kasih Bu Arianti. Ya, Terima kasih. terima kasih.